Halo teman-teman, Eh, saya Robertus Anugrah Gemilang, NIM 22481 dari minat Sarjana Manajemen Hutan. Pada video yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik. Yang pertama kita akan melihat definisi dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dipancarkan karena pengaruh perubahan medan magnet menjadi medan listrik dan sebaliknya secara terus-menerus. Penemu gelombang elektromagnetik adalah James Clerk Maxwell. Maxwell menjelaskan 4 hal penting timbulnya gelombang elektromagnetik. Yang pertama, di sekitar muatan timbul medan listrik. Yang kedua, di sekitar kawat berarus listrik akan timbul medan magnet yang disebut induksi magnet. Yang ketiga, perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Dan yang terakhir, perubahan medan listrik harus menimbulkan medan magnet. Gelombang elektromagnetik diurutkan dari frekuensi terbesar. Sinar Y, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, gelombang TV, dan radio. Yang berikutnya adalah sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam merambat. Yang kedua, gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal sehingga dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, semua spektrum gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan yang sama dan hanya tergantung pada mediumnya. Kecepatan rambat gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan, yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Yang berikutnya, aplikasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar gamma. Sinar gamma berfungsi sebagai perunut kebocoran pada pipa PDAM. Yang kedua, fungsinya sebagai pensterilisasi bahan makanan kaleng. Yang kedua, sinar X atau sinar Röntgen. Sinar X ini ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen yang berfungsi sebagai pendeteksi organ-organ tubuh seperti tulang, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Yang ketiga, sinar ultraviolet atau sinar ultraungu. Sinar ultraviolet ini bila digunakan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya adalah untuk mengetahui kandungan unsur-unsur suatu bahan, dan dampak negatifnya adalah memperlambat pertumbuhan sel dan menyebabkan kanker kulit. Yang keempat, cahaya tampak. Untuk cahaya tampak, urutan dari frekuensi terkecilnya yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang kelima, sinar inframerah. Sinar inframerah dimanfaatkan untuk pemotretan atau pencitraan permukaan bumi dari satelit. Yang keenam, gelombang mikro, gelombang radio, dan gelombang TV. Gelombang mikro berfungsi sebagai alat pendeteksi radar dan sebagai microwave. Dan gelombang radio dan gelombang televisi berfungsi sebagai alat telekomunikasi. Oke, sekian dulu materi dari saya.
Kurang dan lebihnya saya pribadi minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.